Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Segenap pengurus Yayasan Pondok Pesantren Baitul Izzah Nahdlatul Wathon Sembalun Bumbung, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para asatidz, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah pada sore hari ini walaupun kondisi cuaca yang tidak mendukung dan yang juga datangnya telat, tetapi alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Ya, daripada tidak sama sekali. Kebetulan dari pagi dari siang udah mulai hujan. Telepon ta tua biasa nyupir. Lagu ya naktip doang nomorna. Sangna lampa ruana. Nggih. Tangadu Honda kerli ruana sampai itu. Biasa masalah. Biasanya Honda doang. Nggih. Daka narak supir demenan tengah dua dah becatan soalnya rapat kan, kecuali turun ya mungkin. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan para guru-guru kita dahulu. Masya Allah, dahulu Abahuna Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Hilmi Najamuddin dulu itu misi pengajian, beliau berangkat hari Kamis mulai dari Mataram, kemudian lanjut ke Lombok Utara, keliling itu biasa selesai hari Sabtu yang Sembalun terakhir atau ada Suwelah. Nah biasa beliau pakai bahasa orang Lombok Tengah, domong apa katanya itu. Pokoknya aja Noah apa bahasa itu engkel. Ibecian barang engkel no apa? Bingung ya wah. Domong kan dengan Lombok Tengah no Allah ala. Nggih. Insyaallah. Bahkan itu perjuangan awal. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, sebuah kesuksesan itu akan kita raih setelah melewati berbagai macam rintangan, perjuangan. Tentunya bukan hal mudah untuk itu semua. Jadi kadang kita melihat orang sukses itu suksesnya saja, tetapi tanpa pernah merenungi, memikirkan betapa keras perjuangan mereka dahulu untuk menggapai sebuah kesuksesan itu. Ada masyayikh kita juga di Ma'had itu almarhum ya Allah yarham Tuan Guru Komaruddin, beliau meninggal saat yang udah di Mekah yang beliau meninggal dunia. Beliau biasa ke Ajani itu dari Peraya itu, ibu-ibu, bapak-bapak,
Beliau pakai engkel. Kadang-kadang beliau ngojek. Kadang-kadang beliau ngojek. Dengan umur yang Masya Allah sudah lumayan lingsir. Beliau lahir di tahun kemerdekaan Indonesia, tahun 45. Kurang lebih sekian puluh tahun umur beliau. Bahkan beliau sudah pakai napirna ngadu tunjang wah. Tetapi Masya Allah ya nula gengsi, ya nula ila demi dapat mengajar di ma'had, beliau pakai ojek. Setua itu beliau. Bayangkan bon lahiran tahun 45 pira jarina umurna. 55, 75, kurang lebih 70-an tahun umur beliau. 70 tahun bon sembalun jak wah anu nono. Ya na tahu ras wah. Ya na kadah wah. Soalnya na magawayahan tu sembalun kan. Tapi beliau Masya Allah Bapak Ibu sekalian dengan gigi yang masih lengkap, putih, bersih, masih kuat, kemudian kulit yang sedikit pun tidak keriput, Masya Allah, ngojek ya lele peraya Lombok Tengah untuk ke Anjani dalam rangka mengajar. Bahkan sering Masya Allah kita yang dah kadang-kadang yang terang ya lagu ya namanya senterang sampai balik dan paling senterang tayalah pangkalan ojek nih biasa. Pernah itu di musim hujan nih kah, musim hujan dohor jerak tama'hat dengan wahbe ule masyayah halapu na ule kan masyayah lain jak sebagian kan ngadu mobil gitu, sebagian ngadu Honda dari selong biasa aja Honda kadulah. Beliau ya nameli senterang masalahnya ginantai kampun motor masyayah lain ndak mau beliau. Ada kan mobil ma'had operasional ma'had itu ya namanya tayak beliau Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Nah maksud yang sedikit kita mengambil pelajaran Bapak Ibu sekalian bagaimana para ulama orang-orang soleh itu tidak pernah semangat perjuangan mereka tidak pernah turun hanya gara-gara hal-hal sepele. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu jamaah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah. Yang pertama yang ingin menyampaikan sekali lagi permohonan maaf atas keterlambatan niki wah 5:30 insyaallah maghrib masih karing kurang 50 menit lah insyaallah. Siap nih ibu-ibu nih. Siap dipecat beli-beli lah. Udah enggak ada yang balik kolanta ini, balik kolanta. Dari Bapak Ibu sekalian di akhir-akhir nikah di sana sini mendengar ta ceritan ina ama angkon ya narak kepeng, angkon ya narak panenan dan seterusnya Masya Allah. Tiang beberapa kali ngisi pengajian kan biasa jelata pengajian kadang-kadang ngopi atau sempat berbincang-bincang enggak ada doang rausang angkun sedan subia ajen terong mahal jajen terong lagu sengsara ita mahal ikan ini ja soalnya minat bro temeli ikan ini ja ya Allah coba ilahi kan teh silisa pun temeli terong aja si dengan sembalun kan yang beli ta pun pondok tengone tebeli yang 4 kilo 15 kilo coba kadirasa na peluang kan ni ya pondok melila ilaha illallah wallang yang lagi malik ya nantorong acehin jangan no pe subiano ji 100 malik Boni dan terong acehin jak lah anak ruan lagi. Ya anak ruan abang-abang. Ya Allah, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Lagu dekat ketemu doang temangan deh. Bahkan seren beli pesawat dah. Ara Masya Allah mungkin hadir bapak ana Maisha ya nara datang ruan bapak beliau nih. Maisha Suti. Astagfirullahaladzim nih. Ya tegita apalih sampai curhat ya aran jatuh nodang pondok olan ton guru 6 bulan ku keur duwe kepeng wah ni siu-siu ya kok ganti kepeng anu ka
Balagu dah ke ketua beli doang penyuap aku mangan dia. Dia doang kan dilelek meni aku doang. Aku jak tuan guru arak-arak lek ku ngisi WC wah kan kayak pardu kepeng kan. Arak-arak lek kun tai tu kan jawab. Alhamdulillah. Andai aku tepu dekat madrasah jak wah laiku wah jogang. Alhamdulillah. Jadi bahwa memang akhir-akhir ini lapuk memang deh Bapak Ibu sekalian. Ya saya duakah ina amak kebenaran kenyakan apa nah let tu perau subia kan nono doang kali. Ya po nabuaan wah ngembot. Masya Allah, arak virus lah, arak wah macam modern. Nah, dengan harga kebutuhan pokok yang semakin hari serena tayak doang, bahkan benih kan beruk-beruk nah ke bawah ajina kan. Subia betah lalu mahal nih. Renjan tuang ta doang peraji-ajian, kita doang lalu meli menik ngetengok telepon pondok jari. Aku doang kita. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa begitulah kehidupan dunia. Ya tak perlu heran, ya tak perlu ketagiat lalu Tuhan pun dunia ini. Ya selalu berputar, kadang nama hal lagi nah apa, kadang nama mudah, kadang tak pada susah, kadang endah ada saatnya masyarakat kita makmur. Betul. Jadi ya itulah kaget. Begitulah kehidupan dunia itu sifatnya berubah-ubah Bapak Ibu sekalian. Ya namara akhirat. Kalau di akhirat sudah masuk surga, ya naraan kesusahan malik. Bahagia terus selama-lamanya. Bun dunia aja ya nang itu. Ya, jadi wah ya taulah ya pula pada mikirang ya lalokah. Pokok terpacu ibadah, pokok terpacu gawe kewajiban tah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu hal penting Bapak Ibu sekalian yang mesti bersama-sama kita perhatikan dengan baik, yaitu ketika datang musim susah mara angkun makin dike ta jaga-jaga diri ta lele harta yang tidak halal. Ya kalau nguji keimanan ta ya kan nguti ya nara gitu. Deh ara tungina terbin maling doang sugi kan aja tuan guru nuka. Bemaling apa ki gina paling bener nara. Aduh maling doang sugi nuka. Bener ta maling ya ta mangan aja nah no. Kan duit ya tuh maling lagu mau masih mangan deh. La ilaha illallah. Aduh wah pelih wah nike jawab. Nih ya kalau nguji keimanan ta nike dengan apa kedik melian ta mau doang yang pun angkun ta jari manusia. Jalankan saat musim kritis seperti sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Nyakan musim panenan luwek kep yang masih luwek tu maling. Masih luwek dengan bau godana lek syaitan ngakan makanan yakna halal. Yang pok Masya Allah Bapak Ibu sekalian ingat-ingat terpasang benteng teh adik dendik tak tergoda. Beja ruan nama makanan. Jadi makanan itu dalam agama bukan tentang mewah dan enaknya saja. Yang paling terpenting adalah makanan itu halal. Apa gunanya makanan mewah Bapak Ibu sekalian? Fasilitas mewah tetapi itu didapatkan dari harta yang tidak halal. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan najau'ang ditali Allah Subhanahu wa taala. Ya wah sila apa aja arwanam balik Jepang kekul wah kakan wasarnya ketimbang nggih. Jadi tendah jari ina-ina perlu endah tetanya ama-ama nih. Awan tah deh belelek namuk kepeng. Karena Masya Allah ada Bapak Ibu sekalian, wallahu a'lam apa benar atau tidak. Di akhir-akhir ini yang dapat cerita itu ada orang sembalun itu katanya suaminya mohon maaf gati girangna ngetuk ya.
Girangna, oh mait apa pandangan. Tetapi saat istrinya ditanya itu, istrinya justru menjawab, pokok na keper, pokok kumuk mangan. La ilaha illallah. Ya terganggu kata ibu-ibu deh. Para perempuan dahulu, Bapak Ibu sekalian, deh ilahi ini, perempuan-perempuan ilahi. Mereka selalu berpesan kepada suaminya sebelum berangkat bekerja. Apa nuka? Pokok dende bait harta haram. Kami rela dengan sakitnya kehidupan dunia ketimbang kami akan dimasukkan ke api neraka. Bun pun dunia ja antah-antah rawa. Dan aduh kan bun mara itu sembalun ja pasti temu mangan lah kan kira-kira gitu. Kami ridho kehidupan kami apa adanya. Ini pesan para perempuan dahulu kepada suaminya sebelum berangkat kerja. Kami ridho dengan kehidupan yang seadanya dibandingkan ya ketimbang memakan makanan haram. Yang harus nasai pengenjatan papu nina papu mama ni pina ina endah badin awam peringetin ya sarian ya tamangan sarian ya tarjangan ketimbang pe bau buncis dengan bangket dah kedua dan seterusnya kan ya kan. Nah, jadi kita saling jaga maksudnya Bapak Ibu sekalian. Karena pun umpama mama kepek haram mau nah terus kita kan yang dah ngakannya jadi tunina kan anak ta yang dah gin ngakannya maka ini berbahaya. Maka Bapak Ibu sekalian saat-saat masa seperti ini iman kita sedang diuji sampai mana batas kesabaran kita menghadapi sulitnya kehidupan dan sampai terjerumus soal makanan haram. Allah Subhanahu wa taala tegas dalam Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian memerintahkan kita semua selaku hambanya untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa saja yang ada di muka bumi halalan thayyiba, yang halal dan yang baik. Halal nika Bapak Ibu sekalian mencakup dua hal harusnya itu. Pertama halal zatnya, paham MP? Halal zatnya kan makanan yakna halal, bawi kan yakna halal zatna yakna halal nono aja. Kemotok ya kutuhang kemotok kak nantanya aja beri haram ya lo. Soalnya itu pun Facebook pun nanja kemotok nih puluh juah lumpur. Ya kutuhang halal ditia. Nah kak nantanya ang jak kakan wah ya. Bareng tanya ang haram nih kan. Bater ya nade ya Allah. Ara batur. Tetap menanya penita kumbe ke hukum bater baka nantanya bari haram ya lun ku kan lagu adik na jelas nih tuan guru nu kadoa girang kan batur ningakan bangkan nono taya no kan ita ja awak kan narak ja girang arak ya wajar sanono aja deh ita termasuk penentang bater lah itu girang sang rasanya aja girang angta lagu bayang-bayangan nanu sang nerusik. Nah, itu kan mengatakan akhirnya setelah dikaji akhirnya benar dah. Oke, yang ulang dulu yang mau bertanya kepada guru-guru dan seterusnya, yang kaji buka kitab segala macam menghasilkan kesimpulan bahwa kan najis itu sudah ada ketentuan dari agama. Ada beberapa najis yang sudah Nabi SAW dan Al-Quran sematkan bahwa itu najis. Kan wah karuan misal bawi, nanti jelas najisna. Kemudian binatang-binatang yang memiliki kuku tajam jelas. Nah kalau tidak ada
nas yang jelas dari Nabi dan Al-Quran, bagaimana cara pengelompokan hukumnya, apakah halal atau najis, maka ulama mengatakan dilihat keserupaannya dengan binatang apa. Salah satu yang haram dalam agama, dan itu nas syariat Bapak Ibu sekalian, yang menjijikkan seperti ular dan seterusnya, menjijikkan doang nih kan deh. Nah, akhirnya ya naraja bater nih lele Nabi, lele Al-Qur'an ini halal ataupun haram. Ternyata setelah dikaji, maka dengan hewan apa dia mirip? Entah peta-peta apa barangnya mirip. Ulat, kaku, bingko, ya barangnya mirip kan. Wah kak nih Tuan Malik, harap doang soal langakan nih. Lalu orang wah, insya Allah halal. Ini pertama deh, halal secara zatnya, halal zatnya. Kemudian yang kedua, halal cara mendapatkannya. Banyak makanan yang secara zat halal, tetapi hukumnya haram dimakan. Kenapa? Karena salah cara mendapat. Harus narak dua nih Bapak Ibu sekalian. Pertama, zatnya harus halal. Kedua apa? Harus halal cara mendapatkannya. Yakin wah Bapak Ibu sekalian, ahlaku larang nali agama arak doang hikmahna. Misal agama larang kita akan bawi arak hikmahna atau dari sisi kesehatan dan seterusnya. Nah nika ya makanan halal Bapak Ibu sekalian. Tegas Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi yang halal dan yang baik. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, bun nawah halal kakenan taja gin terjadi manusia bagus. Yang ulama menyebutkan arak 5 setidaknya kata ulama manfaat, faidah, fungsi yang akan dihasilkan oleh makanan yang halal. Pertama, semangat ibadah. Jadi pun dengan kakenana halal Bapak Ibu sekalian, gina semangat gawe ibadah. Ini pertama. Tak bisa dipungkiri ina amak semeton jari sekalian, bahwa kadang-kadang kita jadi manusia ini kan, ini kita kadang-kadang semangat kita ibadah deh ibu-ibu, kadang-kadang nih datang apa aja ninten aja lah dalam sana buat terus turun naik semangat ibadah itu. Bapak-bapak sekalian, salah satu penyebab faktor yang mempengaruhi hal itu Bapak Ibu sekalian, semangat ibadah adalah makanan yang halal. Jadi makanan halal itu pertama akan menghasilkan energi yang membuat orang itu semangat dalam ibadah. Bukankah makanan yang masuk ke tubuh kita itu Bapak Ibu sekalian akan menjadi energi kan? Ya menjadi tenaga anta. Jadi bunna halal tamaloh tianta, energi tenaga yang muncul itu adalah energi yang positif, tenaga yang baik yang akan membawa pelakunya kepada kebaikan. Sebaliknya apa sebaliknya ibu-ibu? Berarti bunna haram, makanan haram tamaluh awakta, apa yang akan terjadi? Itu yang membuat kita malas dalam beribadah. Kenapa? Karena energi tenaga yang dihasilkan itu tidak baik. Masalahnya sumbernya tidak baik nih. Ya bagus masalahnya dasarnya nikah. Makanan haram. Itu sebabnya Masya Allah ada salah seorang ulama sufi Bapak Ibu sekalian bernama Imam Sahlun At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, man akalal harama asad jawarihuhu sya'am abah. Orang yang memakan makanan haram, seluruh anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah
sya'a am aba, mau atau tidak mau. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ada orang yang mengerjakan dosa, padahal angan aja ya namilih gawe ya. Tetapi dengan sendirinya badannya bergerak untuk melakukan dosa itu. Walaupun sebenarnya dalam hatinya takut, tidak ingin mengerjakan kesalahan itu. Tetapi entah kenapa badan tubuh ini tiba-tiba bergerak. Satu faktor yang menyebabkan itu apa? Makanan haram. Mau atau tidak mau Bapak Ibu sekalian, tubuh ini akan mengarah kepada perbuatan dosa maksiat. Benengisi lek perkara haram. Lek bahayana ampun makanan haram ni ke Bapak Ibu sekalian deh. Bahaya ganti. Sya'am aba. Ya Allah, mantap kalimat ni ke. Mau atau tidak mau pasti gina bermaksiat awakna. Gina gawe dosa. Daka ya namele dalam arti. Nah, kumbela. Karena ya bara katengone kan makanan haram akan menghasilkan energi tenaga yang tidak baik. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, waman kanat ta'matuhu halalan, orang yang makanannya halal, ata'athu jawarihuhu, maka seluruh anggota badannya akan berbuat ketaatan. Sya'am aba, mau atau tidak mau. Kadang-kadang ini itang gawe kebaikan no terpaksa. Kadang-kadang berat lagunan, aduh tiba-tiba terusik keranti aja sana buat pengajeng gue nyep no kah lagu tebe kah muka kadang-kadang deh kumbena itu pengaruh makanan yang halal dalam tubuh kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, manfaat pertama dari makanan halal itu adalah meningkatkan semangat ibadah bagi orang yang mengkonsumsi makanan halal. Berarti sebaliknya, bagi orang yang mengkonsumsi makanan haram akan malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu sekalian deh, kita berdoa mudah-mudahan kamu rezeki halal deh. Bagus-baguskan ya angkun doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu permintaan beliau yang sering beliau panjatkan Bapak Ibu sekalian, adik nangembeng rezeki yang halal. Sambil berdoa, sambil berusaha. Yang pada zaman gutenya kan ya nara mbeja ruana wah sila Bapak Ibu sekalian. Kumbe-kumbe wah. Kalaupun kata ulama kan kenara manusia deh Bapak Ibu sekalian. Penuang talah atau Arab manusia makanannya halal. Pekerjaan suaminya ngerampok misal contoh. Lagu tetap ngaji kan san pacuna ngaji, san pacuna berjemaah. Ini nono ke kumbe kira-kira nih. Berarti dong tidak benar apa yang dikatakan oleh Imam Sahal Al-Bustari tadi, tidak Bapak Ibu sekalian. Kalaupun ternyata orang itu rajin beribadah, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha indah, maha baik, maha bersih, tidak akan menerima yang tidak baik. No. Belilikna muncul tenagana ibadah, makanan haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain kemudian dianalogikan oleh para ulama, innallaha la yaqbalu salatan bighairi tahurin. Allah tidak akan menerima salat seseorang tanpa bersuci, wala shadaqatan min ghululin, dan Allah tidak akan menerima sedekah seseorang dari harta yang tidak baik. Sehingga para ulama mengatakan orang yang makanannya haram itu tidak akan membekas suatu kebaikan pada dirinya. Yang pun ini apa deh? Ya nara bekasna ibadah inggawe ta Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ibadah itu punya bekas, punya asar istilahnya yang bukan dalam Al-Qur'an. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Salah satu bekas
Asar dari sholat adalah mampu mencegah pelakunya dari apa? Perbuatan keji dan mungkar. Lagu udah keketup pacun sembahyang masih doang kita menggawe ilengi, berarti apa? Nono ya ibadah ta ya pona ardue bekas masih pun diri ta. Ya pona ardue asar. Asar bekas dari perbuatan baik adalah kebaikan seterusnya. Yang pok ciri-ciri amal ibadah seorang diterima oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, adalah berbuat baik setelah berbuat baik. Paham ya bagi? Nggih. Jadi begitu dia berbuat baik, terus muncul baik, kebaikan seterusnya. No. Sebaliknya ndah. Ciri-ciri atau bekas dari sebuah kejelekan akan melahirkan kejelekan setelahnya. Jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Begitu juga kejelekan itu akan meninggalkan kejelekan yang lain nanti ke depannya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, ini yang pertama nggih. Jadi manfaatnya mengkonsumsi makanan halal, dakakna sederhana, dakakna ramu rasa, bun bahasan teh sembalun ja. Pertama apa Bapak Ibu sekalian? Meningkatkan semangat ibadah. Sebaliknya bun makanan taharom, apa yang terjadi Bapak Ibu? Semangat ibadah akan berkurang. Malas itu ibadah. Malas itu nurut lakon dengan ngaji. Lalu masjid. Malas dah berbuat kebaikan. Kalaupun ternyata kita berbuat baik kan berat idapna. Jadi efek dari makanan yang tidak halal atau makanan yang haram Bapak Ibu sekalian. Kita memohon kepada Allah supaya Allah mengaruniai kita rezeki yang halal dan berkah insyaallah. Amin. Allahumma amin. Terjaga-jaga diri kita Bapak Ibu sekalian. Daka temiskin wah sila. Daka iya ya ruanta wah. Pokok jakna halang. Endah po pandangan Allah Subhanahu wa taala yakna menjadi standar angkun mewah dan seterusnya, yakna jadi standar. Standarnya adalah ketakwaan kita kepada Allah. Apalagi kalau mewah, bagus dan halal. Oh, apalagi balik kan kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, manfaat dari makanan halal yang kita konsumsi, Bapak Ibu sekalian, adalah menjadi pendorong terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi becat dan terima doa anta bunna halal makanan ta. Begitu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad du'a. Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang cepat diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ilai penduduk Basrah, karena suatu kawasan namanya Basrah, Bapak Ibu sekalian, lahir seorang imam bernama Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in ternama, bahkan tabi'in paling besar namanya dibandingkan yang lain Bapak Ibu sekalian. Beliau pernah lewat di satu pasar, lewat ya pekan nikah. Kemudian karena tahu seorang imam besar ini lewat di pasar itu, akhirnya para penduduk pasar berkumpul untuk bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Pertanyaan mereka itu adalah, wahai imam, kumbenake gin sekatna terima doan kami gitu. Kenapa? Selama ini kami terus berdoa kepada Allah, tapi satu pun tak ada doa kami yang diterima oleh Allah. Ya angkun laporan ini apa pertanyaan dengan Arab pun pekan. Kemudian jawaban Imam Hasan Al-Basri, banyak sebenarnya jawaban beliau Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah kalian tidak pernah memperhatikan makanan kalian, apakah ia halal atau haram. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ini
Sang ini salah satu penyebab doa anta selama ini terima oleh Allah Ta'ala. Kumbena arak makanan haram ta maupun awak ta. Ya ampun, ya Allah Bapak Ibu sekalian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya kan tuang kan? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau memberikan satu nasihat penting bagi para suami khususnya. Kata beliau, apabila seorang perempuan mengandung atau hamil, kenyakana artian fal yusaffi ghidha'aha. Hal pertama yang wajib diperhatikan oleh seorang suami adalah bersihkan makanannya. Kumbena, karena kan di masa kenyakana buruk artian itu kan masa pembentukan fisik anak itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau makanan-makanan yang masuk ke perut perempuan yang sedang hamil itu baik, insya Allah anak yang akan jadi nantinya itu akan menjadi anak yang baik. Tetapi sebaliknya, alhamdulillah, sebaliknya, bun ternyata makanan yang masuk di perutnya orang yang sedang mengandung, sedang hamil, makanan haram jakah. Berarti anak itu akan terbentuk dari makanan yang tidak baik. Insyaallah Bapak Ibu sekalian. Bahkan kata beliau, dendek wah lilik nantian. Sejak engkau kawin, engkau mesti perhatikan makanan istrimu. Karena dari darah daging istrimu akan terlahir seorang anak. Akan terlahir seorang anak. Jadi kalau anak itu terbentuk dari makanan yang halal dan baik, maka insya Allah anak itu besar peluangnya untuk menjadi anak yang patuh kepada orang tua dan Tuhannya. Tetapi sebaliknya, kalau anak itu terbentuk, tercipta dari makanan yang tidak baik, makanan yang haram, maka kecil kemungkinan anak itu akan menjadi anak yang soleh. Ini kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bapak Ibu sekalian nih, pengantin baru nih. Wah, pengantin baru nih. Dan seterusnya nih, lapuk tas deh bapak-bapak, ibu-ibu nih. Yuh, masa kita ngaji no. La ilaha illallah. Oh, julu. Rasa aku ya pun, ibu-ibu. Lebih 32 penjadwal nih. Tinggal 28 menit. Oh bagus wah, assalamualaikum. Canggih Masya Allah, alhamdulillah. Nah ngingetin Lita nanti. Oke, alhamdulillah. Karena enggak ketik Bapak Ibu. Ini kedua. Jadi manfaat makanan halal yang kedua adalah sebagai pendorong diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manfaat dari makanan halal Bapak Ibu sekalian akan menjadikan atau sebab orang itu diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Orang yang mengkonsumsi makanan halal dan baik akan diberi keturunan yang soleh solihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bareng bertanya, masih jarang anak tuan guru pekel misalkan. Misalkan. Jadi mesti kita pahamin. Ini salah satu faktor. Banyak sih faktor-faktor yang lain Bapak Ibu sekalian. Faktor-faktor yang lain. Salah satu faktor penyebab anak anak ipacu soleh solehah adalah makanan yang halal dan baik. Salah satu penyebabnya selain penyebab yang lain. Doa dari orang tua kan enak kan dan seterusnya kan beda-beda ya malik no. Ya Bapak Ibu sekalian, bagi kita siapapun di antara kita pasti menginginkan anak yang hebat, anak yang soleh, anak yang solihah. Ya nara ita melenak ta bekel, daka ta bekel jari tutua anak, ya ta gemes kita anak ta bekel. Kecuali saya dua sama manusia yang ketun deh. Nggih, imala anak na ngaji misalkan, imala anak na mondok dan seterusnya. Oh bahaya nih ke. Lagu umumna Bapak Ibu sekalian, daka na preman waya-wayana dengan tuana
Tetapi pasti ia menginginkan anaknya menjadi orang wah, dah kak ketuh, arak meleng kita anaknya jadi dengan jahat ke, dengan pekel. Oh ya nara itu Bapak Ibu sekalian. Bahkan kata-kata yang sering terucapkan oleh orang-orang tua kita, ya tapi bara aku ilai, ya tapi bara aku ilai, aku jak pekel, aku ilai, ya aku sekolah, yang ku itu ite andang metangangkan Jambi, adik ya biturut lakungku. Nah misalkan gitu, kan dia sering deh terucapkan Bapak Ibu sekalian. Masya Allah yang bagus nih ke rencana pengurus, rencana para guru untuk memondokkan anak-anak ini ke bagus ganti Bapak Ibu sekalian. Memang ya Allah satu-satunya cara kita menghindarkan anak-anak kita dari hal-hal yang tidak baik, enggak enam pondokan doang Bapak Ibu sekalian. Ya, enggak enam buana. Bunya nang ketok aja sekah. Minimal ya jangan terlalu lagu terhindar dari pergaulan bebas. Ini yang selalu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Untuk masalah na pinter, na ceket, na ya aja. Aduh wah noja urutan kesekian wah tidak nomor 10 wah no aja. Yang penting pertama terhindar dari pergaulan ya anak-anak. Ini paling pertama. Lebih-lebih kan kita dengan tua leka 5 ulek petang doang angkun terlalu magawian loh rawu loh bangkat. Ya tatuang angkun lampan anak jarin tambale apa doang kening gawe nah gitu. Jadi manapun pondok ya aman Bapak Ibu sekalian. Sekat teman didik ini ga. Anak tarak sai tolang padahal lagi sekat tengah dok ya. Yang po ya pe pada bengak lalok kita Pak Guru, kencan ustad, ngoten na akali kala pekel babiak nuka na salahang lalo. Asekatar enta belajarang nene deh. Bekake pe ka. Tolang anak pe. Alah, na bau mati ita. Goyon ke nah mangka gubuk ginta didek ginta ajar ngata. Tentunya butuh proses yang lama Bapak sekalian. Maka dekat na becik pondokan wahya. Itu ilawan Masya Allah luwe ina amak BM ino datang ke toloh pondok dah kak ya indah pondokan tuan guru becek-becek ini balagu ada sanggup ngurus ya kan. Oh lah becek-becek bare harak nangis harak idusan bata tahu ruana jagokah nggih ya tak sanggup angkan san ngone bitamat begilis mondok mereka doang ini bagus wah nikah bagus wah insyaallah. Niki yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Ini makanan yang halal menjadi salah satu penyebab orang itu dikaruniai oleh Allah keturunan yang soleh dan solihah. Kemudian yang keempat, makanan halal akan menjernihkan hati seseorang. Ya lenteng bersih atentah Bapak Ibu sekalian. Bersih lele apa? Lele penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati luwe gati Bapak Ibu sekalian. Benci, dendam, dengki, hasad, luwe penyakit hati ni ke. Salah satu cara membersihkan penyakit hati Bapak Ibu sekalian, ingat teliti makanan ta. Usaha adik makanan itama pun awak tadi ini makanan makanan halal bagus dendek sampai makanan haram. Kemudian yang kelima Bapak Ibu sekalian adalah makanan halal itu kata ulama bisa menjadi obat dari penyakit. Pernah dibuktikan oleh para ulama dahulu. Ada seorang ulama yang anaknya sakit Bapak Ibu sekalian, yang dibawa ke dokter ke sana kemari tapi belum ada satu dokter pun yang mampu mengobatinya. Akhirnya karena beliau seorang yang alim, kemudian beliau menanam gandum di sawahnya sendiri dengan tangannya sendiri dengan biji atau bibit yang murni halal, kemudian ditunggu masa panen dan dimasakkan itu. Jadi 100% halal wah nikah. Dan diniatkan makanan halal itu untuk menjadi obat bagi anaknya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Sejak memakan gandum itu anaknya langsung sehat. Coba ampok ya jemaah sulit.
bun arak sematon jari ina ama anak jari wahlai na dingin wahlai na sakit lagu ya nabi ni sehat ya coba ya anu ang ya apa deh makanan i 100% yakinang ta halal kah ampun niatang ya terus yakin jari obat. Nah insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang yang sakit itu akan sembuh. Lakukan ya tuh dan wang nih. Ya tuh nyoba ya harus yakin suendah. Harus yakin suendah deh, harus yakin gitu. Nah itu setidaknya Bapak Ibu sekalian sekian dari beberapa faedah dari fungsi manfaat dari makanan yang halal. Ya ampun Bapak Ibu sekalian gih pengajian tepun sore ini enggak nawah juluk sila. Jemaah wah lain soal telati tadi ini. Wah na rukat pun masjid ja. Pirik pe wah protokol ini dah wah. Ya tak khusyuk insyaallah. Dakah kadi insyaallah bermanfaat Bapak Ibu sekalian nggih. Jadi ingat-ingat musim sepi, musim kritis, terjaga-jaga iman deh. Jadi hanya gara-gara makanan, uang, lalu menggadaikan keimanan kita, ya tak kanggo Bapak Ibu sekalian deh. Apa aja arwana pokok temu mangan wah. Pokok masih mau hidup ya alhamdulillah. Jalani wah hidup ini. Yang penting jangan sampai ada makanan haram, makanan tidak halal yang masuk ke perut kita, perut anak istri kita terutamanya, ya itu akan menyebabkan pertama lemah, malas dalam beribadah. Kemudian kedua apa tadi? Doa sulit dikabulkan. Kemudian ketiga anak keturunan kita sulit menjadi orang-orang baik. Kan ya kan bun makanan haram ya kan? Kebalikan dari Ibrahim Nuh jarina Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir kita berdoa, kita doakan untuk semua jamaah kaum muslimin muslimat yang telah memasukkan amal, yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa, terima segala amal ibadah, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Yang masih hidup mudah-mudahan segala cita-cita, hajat, keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini oleh Allah diberikan hidayah taufik keistiqomahan untuk selalu berada di jalan yang baik. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak. Amin, amin, Allahumma amin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima ahdartani qawlan wa qina warzuqil kulla man wa akhilla atqiya aghlama وأكرى بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتي أنت أقرى من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن منشورا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن وهديا رجالها على السنن عشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصانا يا ذا الجلال والمنان انشورا لواءنا وانهى دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا
مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء قيرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغر أمررت كفا سبهت فيها الحصى وأروت جيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبنيني وزهري أمررت كفا سبهت فيها على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبنيني وظاهري أمررت كفا سبهت فيها الحصى أروت الجيش بماء هامين على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبنيني وظاهري صلى السلام عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة kurang lebihnya yang mohon maaf. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah